Uh, uh, Hari ini seperti kemarin, biasanya kita itu ngajinya malam. Karena operatornya nggak ada, ya kita ngajinya siang. Alhamdulillah operatornya juga nggak ada. Siang lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjut kita kajian Fathul Qorib. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Salatul ladzi lam ta'lam Misalnya wasabi aswaji babahim lam tadabbar Umar wasallallahu alaihi wasallam. Syadillah lamun Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syadillah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya kana badian sana Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sanibrohimullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi bidaran amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab haid ya. Yang laki-laki yang didengarkan, yang cewek-cewek, yang putri harus lebih fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu tuhri bainal haidotaini khamsata asyara yauman. Wa aqallu tuhri, dan adapun paling sedikitnya suci. Al-fasili yang memisah bainal haidotaini antara dua haid ialah khamsata asyara 15. Apanya yang 15? Yauman, harinya. Pemisah antara dua haid, suci. Suci yang menjadi pemisah antara dua haid paling sedikitnya 15 hari. Misalnya kemarin haid, sekarang suci, lalu haid lagi. Antara dua haid ini paling sedikit sucinya 15 hari. Artinya kalau ada orang pertama haid, kemudian suci, nggak sampai 15 hari keluar darah lagi, itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Ya, misalnya sekarang, kemarin tanggal 1 haid sampai tanggal 7 suci. Kemudian tanggal 7 suci, berarti dia itu sucinya dari tanggal 7 ya. Tanggal 7 suci, kemudian sampai tanggal 20, berapa sucinya itu? Berapa hari sucinya? Berapa lah? Ya. Tanggal 1 haid sampai tanggal 7, itu berapa? Haidnya berapa? 7. Kemudian besoknya tanggal 8 berarti suci sampai tanggal 20. Berapa hari itu? 13. Loading ya. 13. Kemudian haid tanggal 21. Berapa hari sucinya? Keluar darah lagi dia. Keluar tanggal 21 keluar darah. Kalau tidak tahu 21 tanggal 20 hitung keluar darah boleh. Haji termasuk darah haid apa bukan? Tadi sucinya berapa hari? 13. Encang sengaji buru paling didi sojene berapa hari? Tak ngerti ya bahasa Indonesia ya. Bahasa Madura apa? Iya, sulit ya bahasa Indonesia. Ya, berarti encang paling sekoni hibur 15. Ternyata kalau kasih setelah 15. Yang keluar darah kedua tak sampai 15 hari, itu berapa hari?
Itu termasuk darah haid apa bukan? Masuk darah haid apa benih kena? Nih, tak paham dia. Belum nyokopi kinangan, belum nyokopin. Kilo ke sana, kilo ke nyokopi ke lu. Paling sekoni orang dia secena berapa hari? 15. Pas beda orang tak sampai 15 hari keluar darah. Aja darah apa? Darah istiadoh. Misalnya dia. Kemarin sebenarnya sudah dibahas sebentar. Ya, lihat. Epa juga sudah uzur ya. Uzur syar'i maksudnya sudah nggak sholat ya. Epa ya. Enggak, belum. Belum, Pak. Belum. Oh, belum ya. Ya enggak apa-apa, dengarkan. Ya. Beda orang soceh telo belas are. Pas kelar dere boleh 10 are. Orang soceh telo belas are, keluar dere 10 are. Wis. Are, enggak soceh berempat telo belas keluar dere 10 are. 10 hari ri kena iji bitong het kafe beni. Tak fokus nih re. Celing nih cek kormo nondu pa bitong. Fokus nondu bitong. Nih yang kedua, nih ai nih yang dua. Nih Rama Bani Salimar celing. Ya, ada orang keluar suci 13 hari. Keluar darah 10 hari. Darah yang 10 hari keluar ini itu dihitung haid semua apa enggak? Enggak. Berapa haidnya? Berapa? 8 hari. Karena yang 2 hari menyempurnakan yang 13 hari kurang 2 hari. Jo. Nah, sudah. Paham ya? Paham. Hari Tiara tak paham. Hari Lede tak paham berarti. Keding Tiara. Ini soalnya. Ini Rama paham nih. Nah, Tiara biar nggak ngulang ini. Paling gak ngerti kok bahasa Indonesia ngerti ya. Ya kalau loading bilang ya, sahabat ngerti bang bahasa Madura baik. Bahasa Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Paling sedikitnya suci itu paling sedikit ya 15 hari. Kalau ada orang suci tak sampai 15 hari, dia harus menyempurnakan 15 hari. Yes. Ada orang haid 13 hari. Suci 13 hari. Setelah 13 hari suci, besoknya keluar darah 10 hari. 15 hari lah. Keluar darah 15 hari. Yang 15 hari ini Tiara, itu dihitung haid semua apa bukan? Bukan. Karena paling sedikitnya suci tadi 15 hari. Sementara Evi, bukan Eva ya, Evi sucinya cuma 13 hari. Otomatis kan kurang 2 hari. Selama belas orang 2 hari. Maka keluar darah yang kedua yang 15 hari itu, yang 2 hari menyempurnakan 13 hari. Berarti sekeluar 2 hari jadi bitong soce. Selama belas hari kok keluar darah kedua orangnya 2 hari, kali berapa hari? 13. Berarti hanya cuma 13 hari. Paham sekarang ya? Dah. Wah taroza dan mengecualikan al-musannifu siapa kiai musannif biqaulihi dengan penjelasannya bainal haidata ini dari 2 haid anil fasili yang memisah aituhril fasili yakni yang memisah antara 2 bainal haidi wa nifasi. Baina haidin wa nifasin. Antara 2 haid dan nifas. Kulna kalau idza kulna bil asohi. Kalau para fuqaha ini memilih pendapat yang asoh. Begini, innal hamila tahidu fa innahu yajuzu ayyakuna dzuna 15 yaman. Innal hamila sesungguhnya orang yang hamil, yajuzu itu bisa haid. Siapa orang yang hamil, fa innahu maka al-fasil tadi baina haidin wa nifasin
Maka pemisah antara antara haid dan nifas itu memungkinkan ayakuna duna khamsata asyara yauman. Memungkinkan tidak sampai 15 hari. Begini. Gampangnya begini. Tadi masa suci antara dua haid loh ya. Antara dua haid paling sedikit 15 hari. Kemudian orang hamil itu bisa saja haid, bisa saja loh. Bisa loh, banyak malah. Orang hamil haid. Ada, tapi umumnya orang hamil itu tidak haid umumnya. Tapi ada saja kasus orang hamil itu haid, keluar darah dia. Kemudian encang gele tadi kan dijelaskan paling sedikitnya suci itu 15 antara haid. Tapi kalau antara haid dan nifas bisa saja tak sampai 15 hari. Artinya kalau antara haid dan nifas itu ada kemungkinan masa sucinya tak sampai 15 hari. Contoh begini. Contoh. Dengarkan yang cewek. Yang cowok, ya sama. Begini. Misalnya ada Evi boleh. Evi hamil 19 bulan. Mau melahirkan dia. Mau melahirkan. Kemudian dia masih keluar darah. Bukan Evi yang sana itu. Bukan. Evi lain. Evika ya. Sudah. Kemudian si E ini haid 7 hari. Mampet 7 hari berarti sholat. Dapat 7 hari 1 minggu kemudian dia melahirkan. Berapa hari sucinya tadi? 7 hari. Kemudian dia kan keluar darah. Setelah melahirkan keluar darah nifas. Sampai 40 hari. Nah, kalau seperti ini kasusnya, seperti ini? Apakah darah nifasnya itu yang 40 hari itu dihitung nifas semua? Apa harus menyempurkan masa sucinya? Ya enggak, kalau kayak gini enggak. Tetap kayak itu kasusnya kalau begini, itu tetap dihitung nifas. Berarti sucinya cuma 7 hari. Kalau ini berpendapat pada orang hamil itu bisa haid. Nah, ini karena ini pemisah antara haid dan nifas. Beda kasus kalau pemisah antara haid dan haid. Paham nih? Paham. Nanti dia nggak tahu awas kalau wala haddah, dan tidak ada batasan li aktarihi bagi banyaknya masa suci ayaturi yakni suci. Suci ini nggak ada batasannya. Misalnya ada orang suci 10 tahun, 20 tahun. Nggak pernah haid. Di Reto ini ada. Saya nggak nyebut kampungnya. Di Reto ini ada. 20 tahun mungkin lebih. Itu nggak haid. Ada. Yang seumur hidup. Banyak. Ada, nggak banyak. Salah satunya Siti Fatimah itu seumur hidup. Seumur hidup. Beliau nggak haid. Dan nggak pernah udur sholat selama hidupnya. Karena ketika melahirkan, ya cuma keluar darah nifas sebentar, mampet, sholat langsung. Kalau orang sini kan enggak, kalian. Orang sini jangan kalian. Orang sini melahirkan, kira-kira dia besoknya mampet, sholat enggak kira-kira? Enggak boleh. Bisa kayak kapi, tidak iya. Siti Fatimah itu enggak haid. Wow ya, memang begitu ya. Fakot tamkusuh, maka terkadang diam almar'atu siapa seorang wanita dahroha dalam masa hidupnya bila haidin. Ini terkadang ada seorang perempuan itu dalam masa hidupnya tidak mengalami ada yang begitu-gitu ada. Salah satunya tadi itu.
Siti Fatimah itu nggak pernah haid selama hidupnya. Beliau itu yang mau melahirkan itu wakilah itu asar, hampir-hampir maghrib. Jadi melahirkan setelah maghrib mampet. Maghrib dia langsung sholat. Kalau di sini ada orang kayak begitu, sakti dia. Sakti. Hebat lah, maksud saya bukan sakti mandraguna, bukan. Imannya yang sakti. Hebat betul. Baru melahirkan mampet langsung sholat. Paling ke sakit kaki. Amma ghalibut tuhri, adapun umumnya suci, fayu tabaru itu dijelaskan bi ghalibil haidi, itu dihitung bi ghalibil haidi dengan kebiasaan umumnya haid. Maksudnya fa in kanal haidu sitan faturu arbaatun wa isruna yauman. Kalau umumnya suci itu biasanya disesuaikan dengan haid. Disesuaikan dengan apa? Dengan haid. Kalau dalam 1 bulan orang itu haidnya 6 hari, sucinya berapa hari, Tiara? Nah, tak. Matematikanya lemot. Orang sucinya 1 bulan, haidnya 7 hari, sucinya berapa hari? Iya. Nih, ria saja. Wanita dalam 1 bulan itu haidnya 6 hari, sucinya berapa hari? 24. Jangan begini, Tiara, ini nggak fokus ini. Orang yang sebulan Tiara haid petong hari, sucinya berapa hari? 30 kurangi 7 berapa? Lemot kamu. Kamu Tiara nanti turun lagi kelas 4 MI itu. Nih Rahma, orang haid 5 hari, sucinya berapa hari? Biasanya 25. Biasanya pada umumnya haid itu menyesuaikan suci itu menyesuaikan haid. Nah, ada iya umumah. Biasanya ada iya. Tapi banyak beda orang sepada dalam odingnya tak pernah haid. Kayak Eva masih belum dalam hidupnya. Belum haid. Bukan tidak pernah, masih belum. Masih Amel, ini belum. Masih belum. Aukan al-haidu sab'an, atau misalnya orang itu haidnya 7. Faturu salah satu nu'isruna yawman, maka sucinya itu 23 hari. Wa aqallu zamanin, dan paling sedikitnya masa tahidu fihi al-maratu, yang haid dalam masa tersebut siapa seorang wanita. Wa fi ba'din nusaki, dalam sebagian nusa keterangan matan itu enggak pakai fihil mar'atu tapi al jariyatu. Adapun penjelasan tulisan al jariyatu itu tis'usinina komariatan. Paling sedikitnya usia haid itu 9 tahun. Itu pakai tahun komaria. Kemarin sudah itu ya, di awal sudah dijelaskan. Orang dia pertama kali haid berapa? Itu melihat darah qabla tamamitis'i, sebelum dia itu umur 9 tahun, bizamanin, dengan masa yadiku yang pendekan haidin wa tuhrin fawa haidun. Dari tak sampai sehari semalam dan suci, fawa haidun. Misalnya orang itu keluar haid, keluar darah menjelang 9 tahun, yang mana itu keluarnya tidak sampai paling sedikitnya masa haid. Berapa paling sedikitnya masa haid? Sehari semalam, maka itu dihitung haid. Wa illa, kalau tidak, fala, maka enggak. Wa aqallul hamli, maka dan adapun paling sedikitnya orang hamil
zamanan masanya, apanya masanya, sita tu asyurin, itu 6 bulan, walahdotani, dan 2 lahdoh. Paling sedikitnya orang hamil lalu melahirkan itu 6 bulan. Dari dia kena dari semenjak dia akad. Keding ini penting. Orang akad qabil tu nikah, kemudian 6 bulan setelah itu dia melahirkan. Nah, itu memang begitu. Umumnya begitu. Mun tak sampai 6 bulan, 5 bulan orang rembi mencurigakan. Kita usah bang padi bareng tak saya nak bareng tak usah. Takut aku kaki ntar ke Amerika pada ya misalnya. Mau tahu kaki Sofi kan di bos Amerika. Ada seterusnya lagi ya. Amin. Oh, terlambat apinya sudah selesai. Kemudian ada orang baru 5 bulan lahir. Berarti ini penting. Penting. Anak ini nggak punya bab. Artinya ini bukan hasil baik-baik. Bukan hasil baik-baik. Kalau bukan hasil baik-baik, maka nasab anaknya bukan pada bapaknya, tapi pada ibu. Paham ya? Kenmun 6 bulan dari itu, dari akad melahirkan, enggak, itu normal. Walahdotani, dan 2 lahdoh. Ya, lahdoh pertama untuk hubungan suami istri, lahdoh kedua untuk melahirkan. Waktaruhu, adapun paling banyaknya, paling lamanya hamil, zamanan masanya, itu arba'u sini, 4 tahun. Ada di sini orang hamil 4 tahun ada? Ada di sini. Jangankan 4 tahun, 10 bulan sudah bingung. Wah, ini harus operasi, enggak. Di tempat saya mondok itu ada orang 4 tahun. 4 tahun. Ya enggak, itu tak bisa nak. Salah satunya ulama besar yang 4 tahun juga itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 4 tahun. 4 bentar ya. Sana ya. Nah, kan sama Kak Eva. Orang sini misalnya 10 bulan lo bingung. Waduh, di operasi sesar. Ya, nggak apa-apa asalkan nggak usah bingung. Maksudnya nggak usah bingung. Asalkan si ibu itu perutnya tidak sakit. Walaupun sakit perut biasa, bukan sakit kayak orang mau melahirkan. Tenang saja. Misalnya, ini bukan nih kalian, tak kok bingung. Sampai 3 tahun. Tapi biasanya orang yang cabang bayi semakin lama di dalam perut, itu potensi kecerdasannya semakin tinggi. Ini bisa kita lihat anak prematur. Anak prematur itu biasanya agak lambat. Agak lambat. Ini termasuk anak saya. Ini prematur, 7 bulan. Nah, maka agak lambat. Wajar, kata orang wajar. Semakin lama dia, semakin matang. Semakin matang. Takut kalian besok anaknya mau keluar lalu masuk lagi. Anda bu, dunia kayak begini, saya masuk lagi. Tidak apa-apa. Tidak apa. Kalian bilang, enggak apa-apa nak, tapi jangan lebih dari 4 tahun. Takut lesung kok segi teman-teman. Nah, itu paling lama 4 tahun. Kalau lebih dari 4 tahun itu ya kalau sebaiknya di sesar. Pokolibu adapun yang umumnya orang hamil itu tis'atu asyurin 9 bulan. Ya. Yang umum 9 bulan. Sudah, sekarang kita review. Paling sedikitnya masa haid berapa? Sehari semalam. Bukan 20
sehari semalam itu terbentang selama 15 hari. Bukan sehari semalam, tapi 24 jam terbentang 15 hari. 15 hari. Paling lamanya haid berapa? 15 hari. Paling sedikitnya suci 15 hari. Paling banyaknya suci tidak terbatas. Paling sedikitnya usia orang hamil melahirkan 6 bulan. Paling banyaknya, paling lamanya orang hamil 4 tahun. Yang umum orang hamil itu berapa? 9 bulan. Usia haid orang pertama kali itu berapa tahun? 9 tahun. Itu pakai kalender apa? Komaria, bukan kalender Madura. Orang Madura kan bila di tanggal bulan tanggal betul. Tanggal apa Madura apa nasional? Sejak kapan orang Madura itu punya tanggalan? CPD-nya ya. CPD-nya. Karena tidak ada yang datang orangnya. Jam berapa undangan? Enggak, undangnya jam berapa habis? Oh, ini ada tuan rumahnya. Wa yahrumu bil haidi, dan haram bagi orang-orang yang haid itu sama niat asya. 8 hal haram dilakukan bagi orang yang haid. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah.